saudara kembali. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Senang bisa kembali berada di tempat ini. Terakhir kalau nggak salah tahun 2022 atau 2021 kalau nggak salah saya di tempat ini. Jadi waktu Ibu Gembala kasih saya jadwal tanggal 16, seperti pulang ke rumah sendiri melayani saudara di tempat ini. Saya lihat wajah-wajah yang lama masih ada, wajah-wajah baru juga ada, saya belum kenal. Baik, saudara siap dengan firman Tuhan? Seperti biasa, pasang seatbelt saudara. Pakai sabuk pengaman saudara supaya saudara tidak tergoncangkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, tetapi mungkin sangat sulit untuk dimengerti. Sederhana, tetapi sulit untuk dimengerti. Nah, saya akan membahas kepada saudara mengenai pencobaan. Saya semakin diteguhkan mengkhotbahkan hal ini kepada saudara dengan pujian atau penyembahan yang baru saja kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan membahas kepada saudara mengenai pencobaan. Coba katakan dulu dengan saya, pencobaan. Dengan tujuan apa saudara saya membahas ini kepada saudara? Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa di dalam setiap kita semua itu ada realita Kristus. Coba katakan dulu dengan saya, realita Kristus. Dan tahukah saudara, realita inilah yang sangat sulit untuk dimengerti oleh banyak orang. Makanya ada agama atau ada aturan-aturan dari luar yang dipaksakan untuk masuk ke dalam kita. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita semua mengerti atau memahami bahwa di dalam kita ini ada realita Kristus tadi, maka agak berbeda kita memandang kehidupan ini. Yuk buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus. Pasalnya yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakobus pasalnya pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang dari surat Yakobus ini, saudara. Saya bukan tipe pengkhotbah, mohon maaf, yang suka comot-comot ayat, saudara. Saya kan banyak pengkhotbah kayak gitu, comot sini, comot sini. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu, kitab Yakobus ini itu ditulis oleh Rasul Yakobus. Jadi siapa penulis surat Yakobus ini, saudara? Rasul Yakobus. Nah, Yakobus, si penulis surat Yakobus ini merupakan saudara kandung dari Yesus Kristus. Karena kenapa, saudara? Karena lahir dari satu ibu, tapi beda bapak. Bedanya tentu kita sudah mengerti bahwa Yesus Kristus itu bukan dari benih manusia. Setuju dengan saya? Yesus itu bukan dari benih Yusuf. Tapi kita sama-sama sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah dari benih Roh Kudus. Benih dari Allah. Nah, Yakobus ini, saudara, itu anak kandung dari Yusuf, tukang kayu dari Nazaret itu. Nah, nanti kalau saudara ditanya siapa penulis dari surat Yakobus, saudara sudah bisa jelaskan itu. Nah, Yakobus ini, saudara, pada awalnya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, kemudian Yakobus ini menjadi pemimpin di gereja mula-mula, di gereja Yerusalem. Nanti saudara baca di rumah dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15. Kita tidak punya waktu untuk membacanya. Ya, nanti malam sebelum tidur, saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya ke-15, bahwa Yakobus ini merupakan pemimpin gereja di Yerusalem. Ya, nanti malam sebelum tidur saudara baca. Kalau susah tidur, bacalah Alkitab, saudara. Pasti ngantuk, saudara. Enggak lah, emang Alkitab obat tidur, saudara. Ya. Dan tahukah saudara, kalau kita baca surat Galatia, waktu Paulus berjabat tangan dengan Yakobus, nah Yakobus inilah yang dimaksud adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Bukan saudara Yohanes anak-anak Zebedeus.
Jadi saudara sudah mengerti bahwa di dalam Alkitab bukan satu orang yang namanya Yakobus. Nah, penulis dari surat Yakobus ini adalah Yakobus, saudara kandung dari Yesus Kristus, bukan saudara Yohanes anak-anak Zebedeus. Nah, Yakobus ini saudara, dia adalah seorang tokoh Kristen di abad awal yang merupakan pemimpin gereja mula-mula, dan teologi Yahudi dari Yakobus ini kuat banget saudara. Dia memutuskan bahwa orang Yahudi itu nggak boleh bergaul dengan orang kafir. Aturan hukum Tauratnya kuat banget Yakobus ini saudara. Nah, kalau kita baca seluruh kitab Yakobus ini saudara, maka kita akan temukan tema dari kitab Yakobus ini adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Apa tema dari kitab Yakobus ini saudara? Kedewasaan rohani. Makanya Warren Wiersbe itu menulis tema dari kitab Yakobus ini adalah growing in Christ atau mature in Christ. Itu tema dari kitab Yakobus. Aneh banget Yakobus ini saudara. Dia memulai kitabnya dengan mengatakan ini. Kita baca yuk, Yakobus pasalnya pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2, 3. Salam dari Yakobus hamba Allah kepada ke-12 suku di stop dulu ya. Dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di mana saudara? Perantauan. Berarti begini saudara, tolong fokus ke depan, ini penting banget. Berarti surat Yakobus ini ditulis untuk orang-orang di luar Yerusalem. Kan dikatakan kepada ke-12 suku di mana saudara? Perantauan. Berarti di luar Yerusalem. Ayat yang kedua, aneh banget Yakobus dia berkata gini, kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa menghasilkan ketekunan. Ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan kelima sama-sama, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ke-6, hendaklah ia memintanya dalam dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ke-8 sama-sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Fokus saya ada di ayat yang kedua dari surat Yakobus pasalnya yang pertama. Alkitab berkata, boleh ditampilkan brother, thank you, ayat yang kedua. Alkitab berkata, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam apa Bapak Ibu? Berbagai-bagai pencobaan. Tahukah saudara, kata pencobaan di sana itu diambil dari bahasa Yunaninya adalah paresmos. Apa arti paresmos? Arti dari paresmos adalah testing. Katakan dulu dengan saya, testing. Sekali lagi, testing. Apa arti testing, saudara? Arti kata testing adalah mencoba bagian luar untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Itu arti kata testing. Kata inilah, saudara, yang kemudian dipakai dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan yang namanya examination.
atau iksem, atau bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu? Ujian. Katakan dulu dengan saya, ujian. Nah, sebelum saudara bingung, sebab doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita doakan berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yakobus berkata, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya jelaskan supaya saudara nggak bingung, supaya kita jadi orang Kristen yang cerdas. Ya, tahukah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kata pencobaan dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita doakan itu berbicara tentang pengampunan. Katakan dulu dengan saya, pengampunan. Saya ulangi. Kata pencobaan dalam doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita doakan, itu berbicara tentang pengampunan. Tahukah saudara, cobaan terbesar kita manusia ini adalah sulit untuk mengampuni. Halo. Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti, ada Ibu Evi ya? Saya baru lihat. Wah Ibu, ini teman lamanya Bu Gembala nih Bu Evi. Teman lama saya juga. Jadi lupa kan ada Bu Evi nih. Sampai di mana tadi saudara? Pencobaan. Iya emang pencobaan, kita bahas tentang pencobaan ini. Oke. Cobaan terbesar kita manusia ini adalah sulit untuk mengampuni. Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti apa saudara? Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi apa Bapak Ibu? Lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti begini saudara, tolong lihat saya ke depan. Cobaan-cobaan yang dimaksudkan di sini dalam doa Bapa kami adalah cobaan-cobaan yang membawa kita kepada kejahatan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yakobus, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan oleh Yakobus, kata pencobaan itu adalah apa tadi? Testing. Atau apa tadi? Ujian untuk apa saudara? Mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita. Bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin ya saudara? Jadi Tuhan Yesus saudara tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yakobus, dan Yakobus juga pun tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita doakan. Jadi clear ya, jelas ya sampai di sini ya. Nanti saudara nggak bingung. Kok dalam doa Bapa kami berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kok Yakobus bilangnya berbahagialah kalau jatuh dalam pencobaan. Nah, saya sudah jelaskan kepada saudara. Lanjut. Yakobus berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaan saya, mengapa berbahagia? Kan bilang begini kan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa Bapak Ibu? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaan saya, mengapa berbahagia? Sebab begini Bapak Ibu, sebab begini, fakta atau prinsip pertama, karena di dalam diri kita itu ada isinya. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Kalau kita nggak ada isinya, Pak, Bu, nggak perlu kita dicobai dalam hidup ini. Halo. Ngapain? Mau nggak ada isinya kok. Ngapain juga dicobai? Nah, kita masuk dalam pencobaan itu, saudara, hanya untuk memberikan sebuah bukti bahwa di dalam diri setiap kita ini ada realita Kristus. Ada realita kerajaan Allah dalam hidup kita. Coba katakan dulu dengan saya, kerajaan Allah. Tahukah saudara, Yesus datang ke dunia ini, dia tidak bawa agama.
Yesus datang ke dunia ini, dia tidak mendirikan agama. Tapi dia datang ke dunia ini untuk menegakkan kembali kerajaan Allah dalam hidup manusia. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia telah menyerahkan kerajaan Allah kepada iblis sebagai penguasa kerajaan kegelapan. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, saudara, untuk mengembalikan apa yang pernah hilang dalam hidup manusia. Ya, Roma 3 ayat ke-23, saya agak keluar sedikit, berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya waktu Yesus datang ke dunia ini, dia kembalikan lagi apa yang pernah hilang dalam hidup manusia. Makanya dia harus mati di kayu salib, Pak, Bu. Supaya apa yang pernah hilang dalam hidup manusia, itu dikembalikan lagi. Nah, kerajaan Allah, ya, pemikiran agama kita kan berkata gini, makanya Pak, Bu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, tolong jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Karena kekristenan itu bukan agama. Agama tidak menyelamatkan. Only Jesus. Saya baru pulang dari Nusa Kambangan, saya kasih tahu sama Bu Gembala juga. Jadi sebulan ini, tanggal 20, saya bulan apa sih, saudara? Maret ya? Oh, bukan April ya? Duh, sampai lupa tanggalan. Ini bulan Februari saya tanggal 20-an tuh saya ke Nusa Kambangan. Kemarin tanggal 9 atau tanggal 10 saya juga ke Nusa Kambangan. Sebulan 2 kali, capek banget, saudara. Ini badan saya kayaknya keretak-keretak semua nih, saudara. Ya sudah dipijit masih mesti diketok palu kali. Kakinya maksudnya. Ya. Itu banyak jiwa di sana. Itu terima Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita. Saya cuma bilang begini sama mereka. Mungkin engkau sudah jadi Kristen sejak lahir, tetapi engkau belum pernah mengundang Yesus menjadi raja dalam. Saya kasih foto ke Ibu Gembala, semuanya itu orang-orang Niger, ada yang dari Taiwan, seumur hidup. Seumur hidup, saudara. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati di sana, saudara. Nggak ada yang cuma 5 tahun, 7 tahun, nggak ada. Seumur hidup. Nah, nanti pasca kami mau ke sana lagi KKR, saudara. Doakanlah, saudara. Karakter kita diproses. Contoh, saya sudah pernah berapa kali lah kesaksian di tempat ini. Orang yang nggak bisa diatur. Waktu saya masuk sekolah Alkitab 4 tahun asrama. S1 saya ambil di asrama supaya dibentuk. Mau kabur. Nih asam lambung saya naik nih, stres saya di asrama, saudara. Karena gesekan terus sama teman-teman di asrama. Hamba Tuhan harus dibentuk karakternya. Nah, setelah keluar John Kay dari ini direkam kah? Nggak apa-apa. Setelah keluar dia dari penjara, ya, gereja kasih dia mimbar, belum siap lah, jatuh lagi kan. Sekarang ada di Salemba, belum ada waktu aja kami mau datang ke Salemba sebenarnya. Belum ada waktu aja. Gereja udah kasih mimbar tuh, kesaksian lah, apalah, sharing apalah firman Tuhan. Nah, kemarin saya datang ke Nusa Kambangan tuh, jiwa-jiwa terima Yesus. Saya bilang, Tuhan jangan hidup di masa lalu. Because there's no future in the past. Nggak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Jadi siapapun kita, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Amin. Ini masa lalu saya berantakan, hancur, lebur, saudara. Saya sudah sering banget saya kesaksian sini berapa kali OD, overdosis, mestinya mati, sampah, saudara, pecandu narkoba. Bayangin Tuhan pakai loh, Tuhan angkat dari sampah, Tuhan dandani. Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, itu Tuhan kita, saudara. Tuhan kita adalah yang expertnya memakai orang yang punya latar belakang hancur lebur. Iblis selalu kotak-katik masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Amin. Nah, pemikiran agama kita berkata kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang kita datangi dalam hidup ini. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang kita tuju dalam hidup ini. Tapi Alkitab katakan dalam Matius 12 ayat 28, kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Kita baca ya, Matius 12 ayat 28. Saya mau rombak paradigma kita ikut Tuhan. 2-3. Tetapi jika aku mengusir setan, baca yuk, dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Berarti kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Tolong lihat saya ke depan. Kalau kita diperintah dari dalam oleh Yesus sebagai Raja, saudara, maka kita akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Kita tidak bakal mampu untuk hidup dalam kerajaan Allah kalau kita pakai kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Sudah terbukti, Pak, Bu, orang atau manusia itu gagal untuk hidup dalam kerajaan Allah kalau dia pakai kekuatan dia sendiri. Contoh, Alkitab berkata, jika engkau ditampar pipi kirimu, lalu? Nah, itu ajarannya Alkitab loh, di dalam kerajaan Allah. Nggak bakal mampu, saudaraku. Kalau kita masih pakai kekuatan kita sendiri, saudara, jika engkau ditampar pipi kirimu, maka kita akan katakan, kasih kaki kananmu. Balas maksudnya. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Makanya kita harus tukarkan kekuatan kita dengan kekuatannya Tuhan. Saya pun masih belajar, saudara. Kadang-kala kalau di jalan dipepet sama mobil, kadang-kala pengen ngejar juga, saudaraku. Wah, belum tahu ya, belum tahu. Tapi ini, saya dapati ini karena saya alami, saudara. Oh, ternyata kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bakal mampu. Jadi kesimpulan saya, kerajaan Allah bukanlah tempat yang kita datangi atau kita tuju dalam hidup ini, tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Setuju dengan saya? Nah, karena realita pemerintahan Kristus itu ada dalam kehidupan kita, maka testing atau ujian-ujian itu perlu datang dalam kehidupan kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri setiap kita. Saudara yakin ada kuasa dalam diri saudara? Saya buktikan ya, 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Saudara udah makan pagi belum? Lemes banget, saudara. Oh, puasa? Puasa kah? Puasa itu bagus, saudara. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Yuk kita baca yuk pelan-pelan yuk supaya kita mengerti. Makanya kita diuji. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang pernah ikut ujian waktu sekolah? Semuanya. Ya. Ingat nggak saudara, waktu saudara ujian, inilah waktunya kita untuk merealisasikan. Tahu ya arti merealisasikan? Mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Begitu juga kita hari Minggu, saudara. Tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan, dia mengerti atau paham, karena dia itu belum memiliki realita untuk dapat mengaplikasikan apa yang sudah dia dengar atau apa yang sudah dia terima hari Minggu. Ini yang saya sebut dengan yang namanya pengertian. Katakan dulu dengan saya, pengertian. Belum tentu saudara duduk saat ini mendengar firman Tuhan, saudara mengerti atau paham, karena saudara cuma mendengarnya dalam kotak agama. Dan di dalam diri setiap saudara itu belum ada realita Kristus yang menjadi alasan pengertian itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara dengan segala kerendahan hati sebagai seorang hamba Allah. Kata pengertian itu mahal sekali. Saya ulangi. Kata pengertian itu mahal sekali, saudara. Nggak bisa kita beli dengan uang kita. Sebab begini, saudara. Kalau pengertian itu belum ada dalam kehidupan kita, apapun yang saudara dengar, atau apapun yang saudara terima, firman Tuhan yang saudara dengar hari Minggu, tidak ada satupun yang saudara bisa mengerti. Kalau pengertian itu belum ada dalam diri saudara.
Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan saat ini, tapi mohon maaf, Pak, belum tentu saudara memahami apa yang saya maksudkan. Inilah artinya alasan kita untuk mengerti. Sebab begini saudara, pengertian itu ada ketika sesuatu itu sudah ada di dalam diri kita. Pemerintahan Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita mengerti. Saudara bisa ngikutin? Kayaknya wajah-wajah saudara bingung sih. Saya sudah berhasil buat saudara bingung. Saya buktikan ya. Yuk buka dengan saya Matius 13. Matius pasalnya ke-13. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8 saja dulu. Coba lihat dulu saya ke depan saudara. Matius pasalnya ke-13 ini berbicara tentang perumpamaan Yesus tentang seorang penabur benih. Setuju dengan saya? Tahukah saudara, Yesus Kristus kalau ngajar itu dengan menggunakan dua metode. Yesus kalau ngajar dengan menggunakan berapa metode? Dua. Metode pertama yang Yesus gunakan kalau dia ngajar yaitu dengan metode ilustrasi. Katakan dulu dengan saya, ilustrasi. Dengan tujuan apa kalau dia ngajar menggunakan metode ilustrasi? Dengan tujuan supaya orang yang mendengarkannya itu mengerti. Makanya dia pakai metode ilustrasi. Metode kedua yang dia gunakan kalau dia mengajar, yaitu menggunakan metode perumpamaan. Tujuannya apa Pak, Bu? Kalau Yesus mengajar dengan menggunakan metode perumpamaan, supaya orang yang tidak perlu mengerti, kagak usah mengerti. Saya buktikan ya. Supaya saudara nggak ngomel dalam hidup saudara. Saudara berkata gini, duh kenapa ya saya nggak ngerti-ngerti? Ini Tuhan pasti nggak adil nih buat saya. Bukannya Tuhan nggak adil saudara, tapi Tuhan mau supaya apa yang ada di dalam diri setiap kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita alami dalam hidup ini atau apa yang kita dengar dalam hidup ini. Halo? Makanya tadi saya bilang, kalau sesuatu itu belum ada dalam kehidupan kita, mau siapapun yang khotbah, firman Tuhan yang disampaikan, tidak ada satupun yang saudara bisa mengerti. Karena sesuatu itu belum ada di dalam diri kita. Pemerintahan Kristus itu yang menjadi raja dalam kehidupan kita itu belum ada. Kalau saudara masih menjadikan kekristenan, saudara masih ada dalam ranah agama, mohon maaf, saya bisa pastikan, sulit buat saudara untuk bertumbuh secara rohani. Yes, saya harus sampaikan. Tidak akan ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan saudara kalau saudara masih menjadikan kekristenan itu sebagai agama. Tapi Pak, di KTP saya agama Kristen Pak. Ya itu memang supaya kita tertib administrasi. Agama Kristen. Tetapi kekristenan itu bukan agama. Tadi saya sudah buktikan ya, di dalam diri kita ada kuasa. Kekristenan itu selalu bergerak dari dalam keluar. Agama itu selalu mementingkan yang di luar daripada yang di dalam. Makanya perhatikan saudara sepupu kita kan dibungkus tuh yang di luar. Dari kepala sampai kaki tinggal mata. Karena mereka lebih mementingkan yang di luar daripada yang kita. Kalau kita enggak. Coba waktu saudara pertama kali bertobat, yang Tuhan pulihkan pertama kali yang mana dulu sih? Hati kan Bu? Yang di dalam dulu kan Tuhan bereskan. Kalau yang di dalam sudah beres, pasti yang keluar tidak akan masalah. Nah itu yang membedakan kekristenan dengan agama. Banyak sih sebenarnya, tapi takut nggak cukup waktunya. Yuk kita baca ya, Matius 13. Ayatnya ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara bisa ngikutin? Nanti Pak Rudi bahas lepas doa puasa loh. Ditanya-tanya lagi sama Pak Rudi. Matius 13 ayatnya ke-4 sampai dengan ayat ke-8. Yuk kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya sempit. 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah
dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat ke-7. Sebagian lagi jatuh di lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu ada yang ayat ke-9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayat ke-10 pertanyaan murid-murid. Kita baca yuk 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kemudian Yesus menjawab begini, saudara, ayatnya yang ke-11. Ini jawaban Yesus, kita baca 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Coba tolong lihat saya dulu ke depan. Siapa kepadamu itu? Murid. Setuju dengan saya? Kepada orang banyak? Kagak. Tidak. Iya kan? Makanya dia menggunakan metode perumpamaan. Supaya yang tidak perlu mengerti, nggak usah mengerti. Begitu juga dengan hari ini, saudara. Kalau saudara belum menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita masing-masing, apapun firman Tuhan yang disampaikan, siapapun hamba Tuhan yang berdiri mengkhotbahkan itu, tidak ada satupun yang saudara mengerti. Lanjut ayat ke-12. Pelan-pelan kita baca, sebab ayat ini paling sulit dalam Alkitab. Pelan-pelan ya. Yuk, 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Arti ayat ini adalah yang mempunyai itu adalah orang-orang yang memiliki realita kerajaan Allah. Realita Kristus menjadi Raja dalam diri mereka. Sekali lagi, kalau kita belum mempunyai realita ini, saudara, maka kita masih ada dalam ranah agama. Dan kalau kita masih ada dalam ranah agama, kekristenan kita masih ada dalam ranah agama, sulit buat kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara boleh dengar khotbah tiap hari Minggu. Saudara juga boleh rajin datang ke gereja hari Minggu. Tapi kalau realita pemerintahan Kristus itu belum ada dalam kehidupan saudara, itu yang dikatakan tadi, semuanya yang saudara miliki akan diambil daripada saudara. Makanya sekali lagi Pak Bu, pengertian dari Tuhan itu mahal sekali. Mahal sekali saudara. Sebab kenapa? Kalau belum ada pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara, apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, nggak ada satupun yang saudara bisa mengerti. Sebab realita itu belum ada di dalam diri saudara, yaitu realita Kristus yang menjadi Raja dan memerintah dalam hidup setiap kita. Jadi benih itu apa yang dimaksudkan? Ayat ke-19. Dari Matius pasalnya ke-13 tadi. Saudara bisa ngikutin? Ayat 19. Makanya begini Pak Bu, coba tolong lihat saya. Ini jam rawan ini sebenarnya nih. Iya. Bukan yang rawan, bukan jemaatnya doang. Pembicaranya juga rawan Pak Rudi. Belum semokol dari pagi Pak Rudi. Ayat 19 ya. Makanya begini, orang Yahudi, orang Israel, apa yang Yesus katakan mereka nggak ada pernah mengerti. Nggak ada mereka pernah paham. Karena kenapa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sejak awal Yesus mau menjadi Raja dalam kehidupan mereka. Makanya hari ini, ya, saya lagi atur jadwal nih mau ke Israel bulan-bulan Juni.
Ya, tapi saya bilang lihat nanti dulu lah, saya bilang, saya belum okein. Ya, kalau ada orang pernah bilang begini, kerajaan Allah sekarang ada di Israel. Bagi saya mohon maaf, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Haleluya, kerajaan Allah sekarang ada di gereja. Amin. Kalau saya sebut gereja itu bukan denominasi, bukan gedung, bukan organisasi. Gereja itu adalah saudara dan saya, tubuh Kristus. Makanya hari ini, yuk jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Amin. Tapi harus ada realitanya. Halo. Harus real dalam kehidupan. Makanya kita digoncang. Diuji. Supaya apa yang ada dalam diri kita itu boleh kelihatan keluar. Yuk baca yuk ayat 19. Ya, ini benih ditaburkan. Yuk 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa saudara? Kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah siapa? Si jahat. Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di mana saudara? Jadi benih itu apa Bapak Ibu? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Firman Tuhan. Atau kalau saya mau pakai istilah saya, firman kerajaan. Tapi kalau kita tidak mengertinya saudara, itu yang dikatakan benih akan dirampas daripada kita. Ya, tetapi tidak mengertinya. Datanglah siapa saudara? Si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Makanya tadi saya bilang pengertian itu mahal sekali. Ini saya nyusun kota ini bukan sehari 2 hari saudara merenung. Ditemani kopi sih Pak Rudi. Kalau ngopi itu kayaknya pewahyuan lancar banget saudara. Makanya pengertian itu mahal sekali. Kalau kita tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ada pada kita. Itu benih jatuh di mana saudara? Pinggir jalan. Ayat ke-20. Benih yang kedua jatuh di, kita baca 2-3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan inilah yang saya maksudkan dengan orang yang mendengar firman Tuhan belaga ngerti. Makanya kalau dengar firman Tuhan itu jangan langsung ditepuk tangani dulu saudaraku. Kita karismatik banget. Latah jadinya saudara. Nggak ngerti apa-apa tuh. Karena Alkitab katakan terlalu gembira. Tapi begitu pencobaan datang, penindasan datang, kita mulai murtad. Karena kenapa? Kita tidak berakar. Ayat ke-21. Kita baca. 2-3. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Karena akarnya nggak kuat, Pak, Bu. Yuk, benih yang ketiga jatuh di mana? Ayat ke-22. 2-3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak ada 2 itu Pak, Bu. Yang pertama, kekhawatiran dunia dan apa saudara? Tipu daya kekayaan. Pak, Bu, nggak salah kita kaya. Tapi Alkitab katakan jangan ditipu oleh kekayaan. Benih mati. Halo. Jadi yang pertama jatuh di mana tadi? Pinggir jalan. Yang kedua? Yang ketiga? Semak duri. Ini yang keempat. Kita baca. 2-3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya baca ulang ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan apa Bapak Ibu? Dan apa? Mengerti.
Kata mengerti di sana diambil dari kata Yunaninya adalah siniemi. Siniemi. Apa arti siniemi? Arti dari siniemi itu bukan cuma mengerti doang, tapi kita memiliki kemampuan. Katakan dengan saya, memiliki kemampuan. Kita memiliki kemampuan untuk menghubungkan pengertian kita dengan segala keadaan atau kenyataan dalam hidup kita. Kita bisa mengaplikasikan, Pak, Bu, kebenaran yang kita dapat saat kita mendengar firman dengan segala keadaan dalam hidup kita. Ini yang baru namanya mengerti. Kalau kita lucu, dalam keadaan senang kita oke gas. Tapi begitu susah, kita mulai menghujat Tuhan. Berarti bagi saya ada yang salah dalam pengertian kita. Makanya hari ini, gereja Tuhan di tempat ini, kenali Tuhan kita. Amin. Haleluya, ujian itu bagus. Nggak ada yang amin loh. Kalau berkat kita langsung. Next saya akan khotbah tentang berkat ya. Kita kalau berkat langsung amin, tangan kita angkat. Berkat nggak ada hubungannya dengan hal-hal jasmani, dengan hal-hal materi. Tidak ada. Saya sudah bongkar kata berkat itu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi atau jasmani. Kalau ada pun, saudara, itu sifatnya hanya sekunder, bukan primer, bukan premier bioskop XX1. Primer, bukan primer, tapi sekunder. Bahkan Tuhan Yesus pun, saudara, waktu dia berkhotbah di bukit, Matius pasalnya ke-5, dia berkata gini, berbahagialah engkau. Blessed are you. Diberkatilah engkau. Bahasa Yunaninya, makarioslah engkau yang sedang ada dalam keadaan menderita. Berarti Tuhan Yesus menyandingkan kata berkat dengan penderitaan. Makanya kalau ikut Yesus mau cari enaknya aja, saudara, jangan ikut Yesus. Kecewa, saudara. Kecewa. Ikut Yesus, masalah boleh ada, pencobaan boleh datang dalam kehidupan kita, tapi kalau kita jadikan dia sebagai raja dalam kehidupan kita, makanya kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gimana mau kalah, saudara? Goncang aja kagak. Aneh-aneh aja kita ini, saudara. Goncang aja enggak. Gimana mau kalah, saudaraku? Haleluya, ujian itu bagus. Amin. Pertanyaan saya buat saudara, sebelum saya akhiri khotbah saya. Saudara diberkati? Ada nggak firman itu dalam diri saudara? Saya baca Alkitab, Pak, tiap pagi, Pak, jangan sembarangan, Pak. Pertanyaan saya, menjadi rema nggak? Menjadi darah daging nggak firman itu? Makanya kita perlu digoncang dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya apa yang ada dalam diri kita itu kelihatan keluar, terpancar keluar. Inside out, inilah kekristenan yang sejati. Dari dalam keluar. Saya ada kenal satu keluarga. Boleh ya saya cerita ya? Saya khotbah di daerah mana, ibu ini datang ke saya. Dia bilang begini, Pak Yohanes, boleh tolong mentorin anak saya? Oh boleh dong Bu. Kayaknya Pak Yohanes jadi pendeta nggak terlalu kaku katanya. Boleh dong Bu. Boleh saya minta nomor telepon Pak Yohanes? Boleh Bu. Akhirnya ketemu. Ibu ini baik banget. Suaminya juga baik banget. Dia punya percetakan besar di daerah Senen sono lah. Gede, rumahnya juga besar banget. Saya mentorin anaknya. Ibu ini bilang begini, Pak, baru tadi malam kemarin sore dia WA, Pak, kenapa ya Pak, katanya. Saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, Pak. Pak Yohanes tahu, udah 2 tahun saya mengenal keluarga ini. Pak Yohanes tahu juga kan Pak, saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kok kenapa ya Pak, masalah bertubi-tubi datang dalam hidup saya? Tapi puji Tuhan loh, cicinya ibu ini, kokonya punya istri, ya, cancer payudara. Dia minta kami doakan, saya,
teman saya sama ibu ini, saya jauh di daerah Kebayoran Lama, Petukangan apa tuh, jauh banget saudara. Sampai tidur bangun belum nyampe saudara. Hari Jumat lagi macet banget. Sembuh loh saudara. Dahsyat Tuhan. Nah, pas ibu itu WA ke saya lagi pelayanan di Menara Batavia. Ya. Ketua persekutuan doanya kantor saya kalau Jumat lebih banyak di kantor. Ya. Ketua persekutuan doanya bilang begini, Pak Yohanes, tolong doakan dong. Istrinya pemain keyboard itu gembala sidang di daerah Cengkareng. Sakit kanker. Pas ketua persekutuan doanya itu bilang ke saya begini, handphone saya masuk pesan dari ibu ini. Bilang, Tuhan, Pak Yohanes, Tuhan kita luar biasa ya. Ini yang kita yang Pak Yohanes doakan, yang kita doakan, disebut namanya Bu Susan, Cik Susan. Dokter sudah tidak menemukan sel kanker lagi. Nah, bulan depan kalau nggak salah dia mau tes lagi. Dia mau, kalau nama kanker kan kadang jinak, kadang kumat gitu kan. Orang Kristen juga kayak begitu ternyata saudara. Di gereja aja tobat, di luar kumat saudara. Nggak, di sini nggak ada, di luar banyak. Di luar, di sini enggak. Ya. Nah, di bulan April mau ke Pineng lagi, dia mau tes bener bersih nggak tuh sel kankernya. Nah, ibu itu kemarin Jumat minggu lalu saya sebelum ke Nusa Kambangan saya melayani kakaknya juga gembala sidang juga ternyata saudara, di bawah Pak Gilbert ininya gerejanya. Pak Yohanes bisa nggak sebelum Cik Susan pergi ke Pineng kita berdoa? Dan oh ya bisa Bu, saya bilang. Nah, pas lagi mau doain itu, pesan masuk di handphone saya, bilang, Pak, Tuhan kita luar biasa. Bu Susan yang kita doakan, Pak, dokter menyatakan sembuh sakit kankernya, Pak. Jadi saya nggak perlu ngomong apa-apa, saya tunjukin sama pemain keyboard gembala sidang. Saya bilang, Bung, dia dari Sangir, Pak Rudi. Ya, dia dari Sangir, dia Bung, baca Bung. Wih, dia langsung kaget berdiri. Rumah sakit mana Pak Yohanes? Nggak usah tanya rumah sakitnya, saya bilang. Yang penting kita punya iman, saya bilang kayak begitu. Ya. Ibu ini baik banget, saudara. Baik banget. Oh, dia punya pohon duren di, ya kayak Bu Lili lah, beda-beda tipis lah, baik sama saya. Punya pohon duren di Rancamaya di Bogor, saudara. Waduh, saya bulan Desember, Januari, Februari, dikirimin duren terus, saudara. Naik asam urat saya, kolesterol saya naik, saudaraku. Aduh, saya bilang mau tolong. Iya, saya bagi-bagiin juga sih. Wah, ini bilang udah nggak bener, saya bilang sama ini sama keluarga saya, udah nggak bener kalau kita makan semua ini, saya bilang. Bagi-bagilah, saya bilang kayak begitu. Ya, kalau datang ke rumahnya saudara, ya, sampai jadi nggak enak hati saudara. Dikasih amplop saudara pulangnya. Iya. Bagi saya sih amplopnya nggak penting saudara, isinya yang penting saudara. Saudara serius banget, lapar ya saudara ya. Nggak bukan itu intinya, saudara nanti pulang yang diingat cuma itu doang, bahaya saudara tuh. Dia bilang begini, Pak Yohanes kenapa ya? Saya sudah sungguh-sungguh loh Pak dalam Tuhan. Dia puasa saudara. Saya ajak dia untuk doakan anaknya. Anaknya, aduh saudara, ngawur banget, ngawur hidupnya. Cuma sama saya udah berapa pendeta datang, dia menutup dirinya. Cuma kalau saya datang ke rumahnya, saya ajak dia hobi main basket sih anaknya. Ya udah kepala tiga juga, sebenarnya udah nggak kayak begitu, saudara, ngabisin duit orang tua. Aduh, aneh-aneh lah pokoknya. Tapi terbuka sama saya. Saya bilang, Bu, pelan-pelan, gini aja Bu. Ibu mau doa puasa nggak? Saya bilang gitu. Boleh Pak Yohanes, katanya dia. Saya cuma seminggu kalau nggak salah waktu. 3 hari, mohon maaf. 3 hari apa 2 hari saya lupa. Ibu ini 40 hari loh. Nah dia baru WA tadi malam, Pak, disebut sama anaknya. Sudah ada kemajuan Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ke Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ya. Dia bilang, itu teman saya, Pak. Belum percaya Yesus. Hidupnya masih asal-asalan, Pak. Kok hidupnya tenang-tenang saja ya, Pak? Saya loh, Pak. Sudah dalam Tuhan sungguh-sungguh. Kok hidup saya penuh dengan masalah? Saya jawab begini. Berarti di dalam diri ibu ada isinya. Kalau teman ibu nggak ada isinya tuh Bu, makanya tenang-tenang aja. Nah kita yang ada isinya ini kita digoncang. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam diri kita ini terpancar keluar. Amin.
Dan tahukah saudara, setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, itu selalu menghasilkan ketekunan. Balik lagi, Yakobus 1, ayatnya yang ketiga, coba. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar sih. Nggak salah, benar kan. Oh benar kan, makasih Tuhan. Yuk kita baca 2-3. Sebab kamu tahu bahwa, apa saudara? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tahu arti tekun? Tahu arti tekun? Tekun itu bukan cuma kerja keras, saudaraku. Tekun itu artinya setia sampai akhir dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan pada kita. Ketekunan itu bukan cuma berjalan biasa dalam hidup ini, saudara. Ketekunan itu berjalan menghadapi tantangan dan tidak menyerah pada proses. Itu tekun. Makanya apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara? Jangan pernah menyerah. Setia sampai akhir dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi prinsipnya yang pertama saudara, karena di dalam diri kita itu ada benih atau realita Kristus. Itulah yang memampukan setiap kita untuk terus dan terus sampai kemudian itu yang menjadikan kita menjadi umat-umat lebih dari pemenang. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Pak, Bu, mohon maaf, tolong jangan datang ke gereja ini hanya menjadi pendengar dan simpatisan saja. Tapi masuklah lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya yang di dalam diri kita itu terpengaruh. Kalau cuma luarnya aja bahaya. Bahaya, saudara. Fokus membangun yang di dalam. Orang kalau yang di dalamnya kuat, apapun yang terjadi tidak akan dapat mengalahkan dia. Orang yang melekat kepada Tuhan, mau digoncang seperti apapun, dia akan tetap kuat. Karena dia tahu ada realita Kristus, ada pemerintahan Kristus dalam dirinya. Amin? Amin? Ayat yang terakhir boleh? Saudara masih kuat dengan firman? Kalau udah gak kuat, lambaikan tangan ya. Kayak film apa sih? 1 Korintus 10 ayat ke-13. Ini masih tentang pencobaan. Oh, ini ayat favorit orang Kristen nih. Tapi nggak tahu artinya. Saya jelaskan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara diberkati? Next saya akan khotbah tentang berkat ya. Kalau Tuhan izinkan lagi. Berkat nggak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal materi, saudara. Kita kan dari dulu berpikir begini kan. Makanya lo hari Minggu ke gereja dong supaya diberkati Tuhan. Pernah denger gitu? Sering banget. Makanya lo melayani Tuhan supaya hidup lo diberkati. Pernah denger? Sering banget. Itu konsep agama. Konsep kekristenan. Bukan kayak begitu. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita harus melayani Tuhan. Karena kita sudah diberkati dulu sama Tuhan. Kita harus datang ke gereja hari Minggu. Diubah konsepnya. Makanya jangan jadikan kekristenan sebagai agama. Agama tidak menyelamatkan. Only Jesus. Hanya Yesus. Kemarin di Nusa Kambangan bilang, Pak, dosa saya orang hitam. Oh, badannya keras banget orang Niger itu. Wih, saya tumpang tangan, saya bilang, kam, gitu. Handphone udah bersih, saudara. Udah nggak boleh dulu, saya khotbah terakhir 2018 di Pasir Putih. Tapi sekarang nggak boleh masuk, itu udah high maximum security. Di borgol mereka, saudara, mau masuk ruang kebaktian di borgol itu. Oh, ketat banget sekarang, saudaraku. Ya, di borgol baru. Ada yang pernah ke Nusa Kambangan? Ada yang pernah dirawat? Di sana? Nggak apa-apa, masa lalu. Nggak apa-apa, Tuhan nggak lihat masa lalu kita. Iya, Brother Tito. Ini luar biasa nih, sahabat saya nih, orang setia nih, Pak Tito nih. Itu orang Niger, dibilang, udah bisa bahasa Indonesia. Dibilang, dosa saya Pak, katanya. Udah parah banget Pak. Waduh, disebutin. Saya bilang, ingat waktu Yesus di atas kayu salib, di sebelah Yesus. Dia masuk surga kan? Saya bilang kayak gitu. Sebab Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia terima Yesus loh. Badannya keras banget, saudara, gila, udah kayak batu. Keras banget badannya.
Saya kasih fotonya sama ibu gembala saudara. 1 Korintus 10 ayat ke-13, saya selesai sini. Kenapa saudara dicobai? Tadi kenapa? Karena dalam diri saudara ada isinya. Coba kasih salam kanan kiri saudara, bilang ada isinya dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan ngantuk. Kalau nggak ada isinya, nggak perlu kita dicobai. Udah, tenang aja. Tahukah saudara, musuh terbesar kekristenan itu bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Musuh terbesar kekristenan itu adalah rasa nyaman. Hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan sama pertumbuhan itu tidak ada hubungannya. Kenyamanan sama pertumbuhan itu berbanding terbalik. Tidak akan ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Makanya berbahagialah saudara yang ada dalam pencobaan. Itu tadi dikatakan oleh Yakobus. Karena saudara akan bertumbuh secara rohani. Kita baca yuk ayat ke-13 supaya kita mengerti maksudnya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat menanggungnya. Prinsip kedua. Prinsip pertama tadi apa? Karena dalam kita ada isinya. Prinsip kedua, karena Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Bukan luar biasa, tapi biasa. Saudara apa kabar? No, saudara bilang luar biasa kabar saudara. Berarti yang luar biasa kagak boleh kalah dengan yang biasa. Makanya Yakobus bilang tadi, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wong biasa kok, yang tidak melebihi apa saudara? Kekuatan apa? Manusia. Saudara masih manusia? Saya masih manusia. Saya masih makan Indomie, Super Mie. Masih manusia biasa. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, tidak ada pencobaan atau masalah yang tidak punya jalan keluar. Sebab Tuhan katakan sudah menyiapkan jalan keluar. Sehingga apa saudara? Kamu dapat menanggungnya. Pertanyaan saya, apa masalah saudara sekarang? Apa masalah saudara sekarang? Jujur, jawab dalam hati saudara. Alkitab katakan, sudah ada jalan keluarnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita sering berputar-putar dalam masalah kita, Pak? Kembali lagi ke awal tadi. Mungkin kita tidak mengerti, Bu, Pak, sehingga kita tidak bisa membuka kuncinya itu. Makanya tadi di awal saya katakan berulang-ulang, pengertian dari Tuhan itu mahal sekali, saudaraku. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dikatakan Alkitab apa? Dapat menanggungnya. Tahukah saudara, pencobaan-pencobaan itu bermaksud untuk menghasilkan atau menghadirkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat ke-5, balik lagi. Saya selesai di sini. Selesai tapi nggak selesai, sudah kering nih. Saudara diberkati, nggak apa-apa loh, udah 3 tahun nggak ketemu saudara, biarin aja. Lama sampai sore, nggak apa-apa Bu Gembala ya. Yakobus 1 ayatnya ke-5. Nah, pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk menghadirkan hikmat Allah dalam hidup kita, hikmat Tuhan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat ke-5, 2, 3. Tetapi apabila, ayo sama-sama yuk, 2, 3, saya mau selesai kok. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya baca sekali lagi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ada, tapi kurang. Setuju kan? Bukannya nggak ada, tapi kurang. Nah, kalau kita kurang hikmat, saudaraku, kita bisa minta kepada Tuhan. Amin.
Kita bisa minta kepada Tuhan dengan iman. Dan Tuhan itu tidak akan pernah menahan hikmatnya buat kita. Dia selalu berikan hikmatnya buat kita. Sebab begini saudara, tolong lihat saya, ini sangat penting. Sebab begini, hikmat yang dari Tuhan itulah yang sebenarnya merupakan kunci buat kita untuk menemukan jalan keluar di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan hikmat Tuhan inilah yang saya sebut dengan yang namanya realita di dalam kehidupan kita. Sudah tahu hikmat diambil dari bahasa aslinya apa? Sofia. Pernah dengar kata Sofia? Saudara ingatnya langsung Sofia Lajuba langsung. Suka nonton infotainment sih. Makanya dari kata Sofia, itu ada kata filosofi. Pernah dengar kata filosofi? Apa arti filosofi? Beruntut berpikir. Phileo artinya hubungan, Sophia artinya hikmat. Berarti hikmat untuk membangun hubungan. Harusnya seluruh cara berpikir kita ini untuk membangun hubungan dengan sesama. Nah, pencobaan itu datang dalam kehidupan kita itu untuk menghasilkan hikmat dari Allah. Saudara tahu, hikmat itu ada 4 sumber loh dalam Alkitab. Ini terakhir ya, biar selesai saya. Hikmat ada 4 sumber. Buka dengan saya Yakobus 3. Yakobus 3. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya selesai di sini. Percayalah saudara, saya selesai. Percayalah. Udah sejam belum sih, brother? Udah sejam belum? Belum. Masa sih belum? Udah kamu belum? Pak Rudi, dia tadi ngerekam terus kah? Kan direkam Pak Rudi. Ada orang Manado kena sama Pak Rudi juga. Nantilah kita cerita Pak, saya lupa. Kemarin iya saya tanya kenapa Pak Rudi orang, wih kenal katanya. Kalau itu nggak usah direkam yang itu tadi Pak. Di-delete aja nanti. Yakobus 3 ke-14 dan 15 ini sumber hikmat. Yuk kita baca 2-3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan. Ayat ke-15 saudara. Itu bukanlah hikmat yang dari atas 1, tetapi dari dunia 2, dari nafsu manusia 3, dari setan. Tolong lihat saya selesai. Ada 4 sumber hikmat. Yang pertama Alkitab katakan dari atas, itu dari Tuhan. Yang kedua dari dunia. Yang ketiga dari nafsu manusia. Dan yang keempat dari setan. Bedanya apa Pak? Ayat 17 dan 18 kita selesai. Tadi selesai. Bedanya ini. Yuk ayat 17 kita baca 2-3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18. 2-3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kesimpulan saya, hikmat yang dari atas itu, hikmat yang dari Allah itu merupakan pola hidup kita, lifestyle kita. Inilah yang harusnya membudaya dalam kehidupan kita. Inilah yang harusnya keluar dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya Pak Bu, mujizat terbesar dalam kehidupan ini ketika hikmat Tuhan turun atas kita. Bukan orang sakit sembuh, bukan nggak ada hepeng jadi punya hepeng, bukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. No! Mujizat terbesar dalam hidup ini adalah ketika hikmat Tuhan, hikmat Allah tersedia bagi kita. Sebab hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan itulah yang akan menentukan kita untuk bertumbuh. Dan ini yang kita sebut dengan firman Tuhan atau Logos. Pernah dengar kata logos? Logos itu bukan istilah rohani loh, saudara. Logos bukan istilah Kristen loh.
Logos itu adalah istilah sains, bukan istilah Kristen. Saudara tahu bapak sains modern siapa? Heraklitus. Nanti googling, Heraklitus. Heraklitus berkata begini, intisari dari seluruh kehidupan adalah perubahan. Apapun bisa berubah dalam hidup ini. Apapun bisa berubah dalam dunia ini. Makanya saudara jangan bergantung pada manusia. Kecewa. Jangan berharap sama manusia. Kecewa. Jangan berharap sama pendeta. Berharap sama Tuhan yang benar. Kami ini, saya, Bu Gembala, Pak Rudi Oro, kami cuma manusia. Dicubit juga sakit sama seperti saudara. Berharaplah sama Tuhan. Makanya kalau ada orang titip-titip doa sama saya bilang, Pak tolong doakan Pak, anak saya besok ujian Pak. Lo suruh belajar Bu, jangan cuma doa. Ya kalau nggak belajar sama aja bohong. Iya dong. Ya belajar dong. Nah, Heraklitus ini yang menemukan kata logos. Heraklitus berasal dari Efesus. Tahu Injil Yohanes ditulis di mana? Injil Yohanes ditulis mana? Bukan Pulau Patmos, itu kitab Wahyu. Di Efesus. Makasih Pak Rudi. Dia berkata begini, Heraklitus, intisari dari sains adalah observasi atau penelitian. Tujuan dari penelitian adalah menemukan alasan sesuatu itu terjadi. The reason why. Penyebab dari segala sesuatu itu terjadi, itulah yang namanya logos. Alasan dari segala sesuatu itu adalah Allah yang ada di dalam kita, itulah yang merupakan sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka realita itulah yang harus hidup dalam kehidupan kita. Jangan jadikan kekristenan sebagai agama. Sebab yang ada dalam kita merupakan alasan mengapa kita hidup. Wow, saya ulangi ya, ini katanya bagus banget. Yang ada di dalam kita, realita Kristus, itulah yang merupakan alasan mengapa kita hidup. Makanya kalau kita membaca Yohanes 1 ayatnya ke-1 berkata, ini cuma tambahan doang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Heraklitus, bapak sains modern berkata, pada mulanya adalah alasan dari segala sesuatu, alasan dari segala sesuatu itu bersama-sama dengan Allah, dan alasan dari segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, kalau kita baca ayatnya ke-14, Yohanes 1 ayat ke-14, alasan dari segala sesuatu itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Yang ada di dalam kita adalah sumber dari segala sesuatu. Maka realita ini yang harusnya hidup dalam hidup kita. Yang ada dalam kita ini adalah alasan mengapa itu ada dalam diri kita. Logos itu sebab. Jadi di dalam diri kita itu ada sebabnya. Dan akibatnya adalah tindakan kita. Doa saya siang hari ini, yang ada di dalam diri setiap kita, saudara dan saya, itu akan bersinar. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk setia di dalam Tuhan. Dan kita keluar menjadi umat-umat pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.